Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Gue kelihatan gendut. Kita lagi mikir ini, gimana caranya nih supaya YouTube ini penontonnya lebih banyak gitu loh. Kita mesti melakukan adegan apa supaya lebih rame gitu loh. Aduh. Oke. Nih, ya, ini mau cerita. Nih ada 2 narasumber. 2 kasus ya. Kasus yang mirip banget, cuman beda jenis kelamin. Beda jenis. Tapi narasumbernya yang satu perempuan, satu laki-laki. Ya. Cuman ini kasusnya bisa dibilang persis sebetulnya. Jadi yang satu si A, nih kita ngomong A dan B ya. Si A ini tiba-tiba dia bercerita tentang suaminya. Jadi dia menceritakan bahwa suaminya itu parah banget. Dia sudah selama hampir bertahun-tahun tidak pernah melakukan hubungan seksual sama suaminya. Terus dia amat. Ya. Kalau gue ada satu konten yang bilang gini, nggak apa kali itu apamu itu gitu. Iya. Gue kayaknya tahu deh yang ibu-ibu ada cewek namanya tua-tuain itu ya? Bukan. Oh, dia bukan. ada namanya Sarah, dia penyiar kalau nggak salah. Oh, lucu banget. Itu gue suka kontennya keren menurut gue. Nah, itulah. Nah, terus dia juga bercerita bahwa suaminya tuh susah banget kalau diminta untuk membiayai sekolah anaknya. Terus padahal suaminya juga suka beli barang apa gitu, tapi kalau diminta untuk bayar listrik ribet gitu-gitulah. Kira-kira begitu. Mereka punya anak 1 atau 2 gitu, yang udah cukup besar lah. Jadi biaya sekolahnya juga udah agak lumayan gitu. Lumayan lah kayak lumayan, kita lah ya, lumayan. Nah, kemudian dia seperti tiba-tiba rajin sekali menceritakan itu ke orang-orang di sekitarnya. Bener-bener ke orang-orang di sekitarnya. Ke si A dia cerita, laki gue gini nih pagi. Ke si B cerita, ke si C, kemana-mana, ke sekelilingnya. Yang membuat orang-orang kemudian berpikir, ini kenapa sih kok tiba-tiba dia cerita itu. Nah, kemudian nggak lama berselang atau mulailah dia sering muncul bersama seseorang, laki-laki lain yang kenalan yang juga kenal dengan circle-nya, orang-orang di circle dia gitu. Udah kenalan, sering ikut, sering datang, sering bareng, dan kemudian mereka declare bahwa mereka memang punya hubungan. Mereka tuh sebetulnya salah satu yang declare ya? Yang declare salah satu, bukan si cewek ini. Jadi si cewek ini, si A ini masih berkeluarga, pacarnya sudah tidak single. Pada akhirnya mereka pacaran. Si A minum bu, minumnya nggak gue bawa lagi. Si A itu selalu menolak dibilang punya hubungan dengan si B, si pacarnya ini. Tapi si B atau si pacarnya ini selalu bilang ke orang-orang bahwa nih gue pacaran kok sama dia gitu. Udah beberapa orang di sekitarnya. Orang sekitarnya pacaran. Nah, pada saat mereka pacaran, mereka selalu ngajak orang lain untuk alibi bahwa mereka memang bukan berduaan. Kira-kira gitulah. Kalau jalan, kalau pergi gitu, ya kalau jalan lah. Kalau nggak jalan, ngapain ngajak? Kalau nggak jalan ngamar. Maaf. Belum tentu. Ngamar sendiri. Mungkin gudang. Ngamar sendiri. Oh iya. Les. Terus. Nah, beberapa cerita ini kemudian bergulir, tapi yang jadi point of view kami adalah itu soal bahwa ini si A ini punya masalah di rumahnya dan dia menceritakan ke semua orang, kemudian dia berhubungan dengan orang lain. Di situ. Ini satu cerita. Cerita satunya lagi itu adalah tadi si A, si B, sekarang si C deh. Atau si D. Oh, tadi A dan B. Tadi A dan B, sekarang satu lagi C dan D. Oke. Nah, ini si C ini juga dia mulailah bercerita kepada orang-orang di sekitarnya bahwa istrinya bermasalah.
Istri Oh, ini kebalikannya. kebalikannya nih, karena ini perempuan yang ini laki. Istrinya bermasalah, istrinya tuh nggak bisa ngertiin dia lah, nggak bisa nggak tahu apa yang dia rasakan, dan dia tuh ngerasa terluka dan sudah nggak tahan lagi sama istrinya, sama pernikahannya. Dia cerita ke 1-2 orang, terutama ke sahabatnya, dan di saat yang bersamaan dia membina hubungan dengan D. Dia seorang perempuan lah, dengan si D. Yang dikenal juga sama circle sama ya berarti ya? Iya sama, jadi si D ini juga dikenal oleh circle-nya si C ini gitulah. Pada akhirnya mereka berhubungan, dan si C ini tapi pada akhirnya dia pergi keluar dari rumahnya untuk bersama dengan si D. Nah kira-kira gitu. Pisah akhirnya. Nah cuman pola ceritanya serupa. Pola ceritanya adalah masing-masing menceritakan tentang betapa dia sengsara dengan kehidupan pernikahannya, sehingga dia karena itulah maka dia membina hubungan dengan orang lain yang lebih bisa mengakomodir kebutuhannya apapun itu. Nah jadi yang jadi concern kami adalah, jadi concern kita kan, ngapain sih lo pakai jelek-jelekin pasangan lo untuk membenarkan bahwa lo punya hubungan sama orang lain. Gitu, itu kan nggak aci gitu. Lo mainnya nggak aci, lo mainnya nggak fair, karena kalau lo emang udah nggak seneng sama pasangan lo, ya udah dong, kan nggak harus lo jelek-jelekin juga ke orang lain. Nah, dan itu kan sebenarnya 2 hal yang beda ya, maksudnya kalaupun memang yang diceritakan itu betul, ya kelarin aja. Iya. Sama kadang-kadang soal ini sih, malah masalah pencitraan gak sih? Maksudnya gini, gue pengen tetap mempertahankan pernikahan gue ini dalam kasus si A gitu ya, ingin mempertahankan pernikahan gue, tapi orang lain harus tahu bahwa gue ini sengsara banget. Karena itu gue berhak bahagia dengan orang lain. Kan sama kasus yang C dan D. Dia juga kan kira-kira gitu. Gue ini sengsara, gue tuh bukan yang nggak mau loh, tapi gue tuh udah nggak tahan lagi hidup bersamanya, kan kira-kira ya kan itu yang diceritakan ke sekitarnya. Karena itulah gue kan berhak bahagia, umur gue udah segini gue berhak bahagia. Ya, itu bener, maksudnya kita semua kan memang punya hak untuk bahagia, makanya bagaimana kita memutuskan supaya kita bahagia, silakan ambil langkah atau putuskan sesuatu tanpa melukai orang lain. Nah, itu kan sih kalau menurut gue. Ini yang sebetulnya waktu itu kita bahas, logikanya nggak nyambung. Iya kan, logikanya nggak nyambung. Sebenarnya selingkuh sama kejadian yang ada di rumah tangga nggak ada hubungannya. Itu nggak ada hubungannya. Gitu. Jadi emang karena tapi mungkin 20 tahunan lalu gitu, mungkin gue excuse sama yang gitu-gitu. Atau berapa belas tahun yang lalu gue excuse dalam artian gini. Kalau ada temen, ya jadi ada teman selingkuh gitu ya, terus curhat karena saking dekatnya dengan curhat itu, ya tuh suami gue begini, ini begini misalnya. Lalu kenapa tuh si bapak? Nggak tahu. Dia kayaknya habis injek deh. Terus kemudian karena kita kenal baik gitu ya, jadi kan kasihan ya dia, kita excuse. Bener gak sih? Iya. Dan kemudian begitu kita dikenalin sama pasangannya yang kita melihat dia bahagia, jadi kita kan, oh ya udah deh nggak apa-apa, ya, lo mungkin lo lebih baik begitu, lo bahagia. Mungkin 20 tahunan lalu atau berapa belas tahun lalu mungkin gue begitu. Tapi kesini-sini ya ke belakang, menurut gue selingkuh sama apa yang ada di rumah tangga lo tuh nggak ada hubungannya. Jadi kalau lo mau selingkuh, ya udah lo selingkuh tanpa harus ngelukain orang lain atau ngejelekin orang lain. Atau yang lebih fair lagi menurut gue, sudahi. Lo selesaikan. Lo sudahi dulu baru lo pindah. Kan kalau jadi kayak gini gak sih, kalau lo nggak mau menyudahi tapi lo selingkuh terus, itu lo jadi kayak gini. Gue nunggu kayak orang gini, gue mau nyari bunga yang bagus. Ini gue dapet yang paling bagus, gue simpen nih. Terus gue nyari lagi sampai nggak dapet, balik lagi ke bunga itu. Kayak begitu, ngerti gak?
Jadi kayak buat cadangan gak sih? Ya, bisa juga, bisa Yang juga. buat jadi cadangan tuh dua-duanya, pasangannya pun selingkuhannya. Oh iya iya. Oh Ya kan? iya iya. Jadi begitu iya, lo iya. nggak cocok sama selingkuhannya, lo kelarin, habis itu lo selingkuh lagi. Cari yang padahal nggak, lo akan balik lagi ke situ kalau lo nggak mau kelarin ya. Iya. Gitu. Kan samain juga kan kayak lo pasti sering juga deh kita sering menghadapi sebuah peristiwa temen lo curhat sama lo, curhat dalam artian gini, gue lagi seneng masih ini nih, padahal lo tahu dia punya pasangan. Dan kadang-kadang kalau mungkin mungkin sekian belas tahun yang lalu gitu, gue akan bilang gitu, cie gitu, iya siapa gini, ini jadi kenalin gitu. Padahal kan itu sesuatu yang kalau lo temen nggak boleh ya. Mestinya jangan nyorakin dong gitu kan, itu sama aja mengiyakan. Iya sih. Tapi dulu tuh rasanya gue biasa banget deh ketemu teman gue yang begitu, dan gue juga jadi akhirnya kenal sama selingkuhannya, malah jalan bareng kadang-kadang gitu karena kan anaknya asik ya gitu. Dan ditambah gue nggak seberapa kenal misalnya sama suaminya atau sama istrinya gitu, yang pasangan sahnya gitu. Cuman kan emang boleh ya begitu, maksudnya kan bukan emang boleh, kalau tapi makin kesini hati kan kita nggak bisa lagi gitu. Iya benar. Cuma ya gue juga ada kasus temen yang begitu, yang kemudian gue bilang, ya gue kasihan sih ngedenger kasusnya gitu, tapi menurut gue ingat ya, dia punya pasangan, kalau mau kelarin dulu. Iya, kayaknya itu yang paling bisa kita bilang deh. Karena memang mau bisa jadi memang dia lebih bahagia sama selingkuhannya, itu bisa jadi banget. Ya nggak apa-apa kalau memang itu yang terjadi, tapi nggak serta-merta lo jalanin dua-duanya gitu. Ya. Lo kelarin deh, menurut gue sih gitu. Jangan serakah. Nah, yang lebih wise sih lo kelarin sih. Ya jangan mau lo aja gitu, jangan mau enak-enak lo aja gitu. Dan gue setuju sama lo nggak perlu ngejelek-jelekin pasangan lo untuk dapat excuse dari orang lain, bahwa ibaratnya excuse bahwa lo boleh selingkuh karena pasangan lo brengsek misalnya gitu. Itu ya brengsek kan urusan lo gitu loh, maksudnya ya kalau lo beresin. Kalaupun lo nikah sama selingkuhan lo, belum tentu kemudian tidak berakhir jadi brengsek kan. Belum tentu betul belum tentu, karena biasanya emang mengulang pola yang sama gitu. Dan akan jadi manis selingkuhan itu, kenapa? Karena lo nggak mikirin bill. Begitu lo udah mikirin bill ya, kecuali lo tajir banget ya, mungkin akan jadi masalah gitu. Tapi begitu lo udah ada faktor lain gitu, masalah ekonomi, masalah bill rumah tangga, apalagi anak dan lain-lain, akan nggak semanis itu. Gitu. Pelajaran yang kita beberapa kali juga sepakat adalah sesuatu yang dimulai dengan tidak baik itu perjalanannya nggak enak. Iya, betul. Biasanya. Bukan nyumpain ya. Iya, biasanya. Tapi kalau kemudian akhirnya menjadi happily ever after sama yang tadinya selingkuhannya, ya ada juga. Ya mungkin memang itu emang udah jalannya gitu. Tapi ya beresin dulu biar baik. Yang jelas memang being fair aja lah. Betul. Kalau mau bahagia gitu ya. Mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye-bye.